Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi terkait langkah-langkah penelitian dan pengembangan model Dick and Carey. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami ada Aulia Indah Kurniati, Syafira Ulfi Arifah, dan Puspa Indarina Oktaviani. Poin pembahasan yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu ada pengertian penelitian pengembangan model Dick and Carey, langkah-langkah penelitian model Dick and Carey, serta kelebihan dan kekurangan model Dick and Carey. Langsung saja kita masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian penelitian pengembangan model Dick and Carey. Model pengembangan instructional Dick and Carey merupakan sebuah model yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey pada tahun 1990. Model Dick and Carey merupakan model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem. Model sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick and Carey terdiri atas beberapa komponen yang perlu dilakukan untuk membuat rancangan aktivitas pembelajaran yang lebih besar. Menurut Dick and Carey, desain pembelajaran sebagai suatu sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses yang sistematis. Poin pembahasan yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah penelitian pengembangan model Dick and Carey. Model Dick and Carey sebagai tahapan analisis penelitian yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap analisis kebutuhan dan tujuan atau identify instructional. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis kebutuhan untuk menentukan tujuan program atau produk yang akan dikembangkan. Kegiatan analisis kebutuhan ini, peneliti mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi. Yang kedua ada tahap analisis instructional atau conduct instructional analysis. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis pembelajaran yang mencakup keterampilan, proses, prosedur, dan tugas-tugas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan yang dirasakan perlu diidentifikasi dan selanjutnya diungkapkan dalam rancangan produk atau desain yang ingin dikembangkan. Hal ini menjadi spesifikasi suatu produk atau desain yang akan dikembangkan lebih lanjut dan memiliki ciri khas tersendiri. Tahapan yang selanjutnya yaitu ada tahap analisis pembelajaran dan konteks atau analis lineage and context. Pada tahap ini, peneliti menganalisis pembelajaran dan konteks yang mencakup kemampuan, sikap, karakteristik awal pembelajaran dalam latar pembelajaran, dan juga termasuk karakteristik latar pembelajaran tersebut di mana pengetahuan dan keterampilan baru akan digunakan untuk merancang strategi instruksional. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Syafira. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada model Dick dan Carey yang menggunakan pendekatan sistem dengan langkah-langkah yang lengkap yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada identify instruction goals atau mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Ini adalah langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengembangkan desain sistem. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apa yang harus dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua ada conduct induction analysis, yaitu melakukan analisis pembelajaran. Analisis ini dilakukan untuk menetapkan keterampilan tertentu yang harus dimiliki siswa agar mampu mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sederhananya, analisis pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang bagaimana mencapai suatu tujuan pembelajaran. Langkah terakhir dalam proses analisis pembelajaran ini yaitu untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dikenal sebagai entry masukan atau entry behaviors yang diperlukan peserta didik untuk dapat
memulai pembelajaran. Yang ketiga ada identify entry behaviors karakteristik, yaitu mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa. Pada analisis ini memberikan arahan pada bagaimana cara mengajarkan apa yang diajarkan. Dalam melakukan analisis siswa, menurut Atwi Suparman, ada 3 macam sumber yang dapat memberikan informasi kepada pendesain instruksional, yaitu yang pertama, peserta didik atau calon peserta didik. Yang kedua, ada orang-orang yang mengetahui kemampuan peserta didik atau calon peserta didik dari dekat seperti guru atau atasannya. Yang ketiga adalah pengelolaan program pendidikan yang biasa mengajarkan mata pembelajaran tersebut. Identifikasi ini akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar, dapat membantu pengembangan dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Yang keempat ada right performance objective atau merumuskan tujuan kinerja, yang mana hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku dan karakteristik peserta didik, yaitu menentukan garis batas antara perilaku yang tidak perlu diajarkan dan perilaku yang harus diajarkan kepada peserta didik. Perilaku yang diajarkan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk tujuan kinerja. Salah satunya fungsi penulisan tujuan performasi, yaitu untuk mengarahkan evaluasi, dijadikan dasar penulisan tes dan strategi instruksional. Yang selanjutnya ada yang kelima, ada develop criterion reference test time, yang mana mengembangkan tes acuan patokan. Pengembangan tes acuan ini didasarkan pada tujuan yang telah dirumuskan. Pengembangan butir soal untuk mengatur kemampuan siswa seperti yang diperkirakan dalam tujuan. Yang keenam ada develop instructional strategy atau mengembangkan strategi pembelajaran. Pada langkah keenam ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan komponen-komponen umum dari suatu perangkat isi pembelajaran yang akan digunakan untuk memperjelas isi pembelajaran. Pengembangan strategi pembelajaran mencakup yang pertama kegiatan pembelajaran, penyajian informasi, partisipasi siswa, dan pertanyaan siswa. Yang ketujuh ada develop and select instructional material, yaitu mengembangkan dan memilih material pembelajaran. Pada tahap ini, mengembangkan bahan ajar perlu mengacu pada tujuan khusus pembelajaran dan strategi pembelajaran. Dalam hal ini, penting dapat berupa bahan cetak manual, baik untuk peserta didik maupun guru dan media lain. Selanjutnya yang ke-8 ada design and conduct formative evaluation atau mendesain dan melakukan evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana meningkatkan pengajaran. Diki and Carey merekomendasikan suatu proses evaluasi formatif yang terdiri atas 3 langkah, yaitu uji coba properti bahan secara perorangan, selanjutnya uji coba kelompok kecil yang terdiri atas 6 atau 8 subjek, dan yang terakhir uji coba lapangan yang melibatkan seluruh subjek dalam kelas. Yang ke-9 ada revise instruction atau merevisi bahan pembelajaran. Dalam langkah ini, proses pengembangan produk bahan ajar ini yaitu melakukan revisi terhadap produk bahan ajar. Data yang digunakan untuk landasan revisi adalah data dari evaluasi formatif yang telah dilakukan. Dan langkah yang terakhir ke-10 ada design and conduct summative evaluation atau mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Langkah ini yaitu evaluasi sumatif dilaksanakan dengan tujuan untuk menentukan nilai atau angka hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada contoh model pembelajaran
dengan langkah-langkah R&D model Dickey and Karen pada bidang biologi. Dengan judul artikel jurnal Analisis Kebutuhan Pengembangan Buku Ajar Evaluasi Materi Spesiasi Berbasis Penelitian Berdasar Model Pengembangan Dickey and Carey untuk mahasiswa S1 Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada pembahasan jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan buku ajar evaluasi berbasis penelitian untuk mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jember pada materi spesiasi yang berdasar pada 6 tahapan awal model pengembangan Dickey and Carey. Tahap penelitian merujuk pada 6 tahapan awal dari 10 tahap model pengembangan Dickey and Carey pada 2009, yaitu yang pertama, identifikasi capaian pembelajaran atau Identify Instruction Goals. Yang kedua ada analisis pembelajaran atau Conduct Instruction Analysis. Yang ketiga ada analisis mahasiswa dan konteks atau analisis Learning and Context. Yang keempat ada penyusunan tujuan pembelajaran atau Right Performance Objective. Yang kelima ada pengembangan instrumen atau Develop Assessment Instrument. Yang keenam ada pengembangan strategi pembelajaran atau yang disebut Develop Instructional Strategy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Puspa. Baik, saya akan melanjutkan. Model pengembangan Dick and Carey 2009 sangat rinci dalam menganalisis permasalahan dalam pembelajaran dan menganalisis kebutuhan awal peserta didik. Model pengembangan Dick and Carey ini juga sangat mengaitkan kebutuhan mahasiswa dengan capaian pembelajaran yang merujuk pada kurikulum. Tahapan pengembangan dan analisis awal yang rinci tersebut dapat memudahkan pengembang dalam mengembangkan buku ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model Dick and Carey. Kelebihan yang pertama, menggunakan pendekatan sistem dengan langkah-langkah yang lengkap dan dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran pada ranah informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan psikomotor, dan sikap, memungkinkan untuk mengelaborasi materi menjadi lebih rinci. Yang ketiga, memungkinkan untuk menghasilkan paket pembelajaran yang lebih baik karena sudah melalui bermacam tahapan uji coba dan kerjasama dengan ahli rancangan pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan ahli isi, didasarkan pada teori pembelajaran preskriptif, yakni berorientasi pada tujuan. Yang keempat yaitu beberapa penelitian juga mengungkapkan keberhasilan pengembangan dengan model Dick and Carey dalam meningkatkan perolehan belajar. Hussein mengungkapkan bahwa pengembangan dengan menggunakan model Dick and Carey dapat meningkatkan perolehan belajar sebesar 3,80 dari tes awal 3.3. Demikian juga Supriyadi yang meyakinkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan rata skor pasca tes dengan skor pretest 3.4. Begitu pula dengan hasil penelitian Astina yang mengungkapkan bahwa adanya peningkatan perolehan belajar sebesar 80% didasarkan analisis tes perolehan belajar. Kekurangannya yaitu, namun demikian model ini juga memiliki kelemahan, yakni sifatnya tidak fleksibel sehingga kurang mampu untuk mengakomodasikan aspirasi pemakainya. Sangat berbeda sekali dengan model desain non-linear yang lebih bersifat fleksibel dan konkret, seperti desain R2DE2, Layer of Negotiation, Chaos Theory ID, dan AMES. Karena itu perlu diupayakan oleh setiap perancang bahan ajar untuk selalu mencari upaya dalam mengatasi kelemahan yang terdapat dalam rancangan model Dick and Carey ini. Kesimpulan, model Dick and Carey merupakan model pengembangan yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau system approach. Tahapan analisis penelitian model Dick and Carey ada 3, yaitu tahap analisis kebutuhan dan tujuan, tahap analisis instruksional, dan tahap analisis pembelajaran dan konteks.
Terdapat 10 langkah model penelitian Dick and Carey, yaitu mengidentifikasi tujuan umum pengajaran, melakukan analisis pembelajaran, mengidentifikasi tingkah laku, masukan, dan karakteristik siswa, merumuskan tujuan performansi, mengembangkan tes acuan patokan, mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih material pembelajaran, mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif, merevisi bahan pembelajaran, serta mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Model Dick and Carey memiliki kelebihan, salah satunya yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran pada ranah informasi verbal, keterampilan intelektual, keterampilan psikomotor, dan sikap. Adapun kekurangannya yaitu sifatnya tidak fleksibel sehingga kurang mampu untuk mengakomodasikan aspirasi pemakainya. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan melalui WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.